Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenankan kami dari kelompok 7 mata kuliah Perencanaan Pengajaran Bahasa dan Sastra Indonesia akan mempresentasikan tentang perangkat pembelajaran. Adapun nama anggota kelompok 7 antara lain Lu'lu Alfi Maliha, Ade Rifka Anissa, Siti Hardiyati Nurmelinda, dan Sofi Andriani. Baiklah teman-teman, saya akan menjelaskan mengenai perangkat pembelajaran. Rusman mendefinisikan perangkat pembelajaran sebagai hal-hal yang harus dipantau sehingga pelaksanaan pembelajaran lebih terarah untuk mencapai tujuan pembelajaran yang diharapkan. Dalam arti lain, terdapat komponen-komponen yang harus disiapkan untuk mengelola dan melaksanakan kegiatan pembelajaran guna mencapai tujuan pembelajaran. Dalam hal ini, perangkat pembelajaran itu terdapat 6 hal. Yang pertama adalah silabus, yang kedua adalah rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP, kemudian yang ketiga adalah lembar kegiatan siswa atau LKS, yang keempat adalah THB atau tes hasil belajar, kemudian yang kelima adalah media pembelajaran, dan yang keenam adalah buku ajar siswa. Baiklah teman-teman, saya akan mulai menjelaskan mengenai silabus. Silabus adalah seperangkat rencana dan pengaturan pelaksanaan pembelajaran serta penilaian yang disusun secara sistematis serta memuat komponen-komponen yang saling berkaitan dalam mencapai penguasaan kompetensi dasar. Kemudian, silabus sendiri juga memiliki manfaat, yaitu adalah sebagai pedoman pengembangan perangkat pembelajaran lebih lanjut mulai dari perencanaan, kemudian pengelolaan kegiatan pembelajaran sampai pada pengembangan penilaian. Kemudian silabus sendiri memiliki 10 hal yang harus ada dalam silabus. Yang pertama adalah identitas mata pelajaran. Kemudian yang kedua adalah identitas sekolah, meliputi nama satuan pendidikan dan kelas. Kemudian yang ketiga adalah kompetensi inti, yang keempat adalah kompetensi dasar, yang kelima adalah tema. Dalam hal ini tema khusus untuk SD sederajat. Kemudian yang keenam adalah materi pokok, kemudian yang ketujuh adalah pembelajaran, yang kedelapan adalah penilaian, yang kesembilan adalah alokasi waktu, dan yang kesepuluh adalah sumber belajar. Perangkat pembelajaran yang kedua adalah RPP atau Rencana Pelaksanaan Pembelajaran. RPP atau Rencana Pelaksanaan Pembelajaran merupakan pedoman yang berisi langkah-langkah yang akan digunakan oleh guru dalam proses pembelajaran untuk mencapai kompetensi dasar yang telah ditetapkan dalam silabus. Nah, sudah dijelaskan sebelumnya tentang hakikat silabus dan sistematika silabus itu sendiri. Mengapa silabus ini merupakan salah satu perangkat pembelajaran yang sangat penting? Karena silabus merupakan dasar atau pedoman dan acuan dalam proses penyusunan RPP. Penyusunan silabus yang cermat akan mengarahkan dalam pembuatan RPP secara tepat sehingga bisa mengoptimalkan dalam proses kegiatan belajar mengajar dalam kelas. Selain itu, rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP adalah hasil dari penjabaran silabus untuk mengarahkan kegiatan belajar mengajar siswa dalam kelas. Jadi, setiap guru sebelum melaksanakan proses pembelajaran harus menyusun RPP secara lengkap dan sistematis sehingga pembelajaran dapat berlangsung secara interaktif, aktif, inspiratif, menyenangkan, dan menantang, serta dapat mengembangkan potensi dalam peserta didik itu sendiri. Nah, adapun sistematika penyusunan dalam RPP antara lain, yang pertama adalah identitas mata pelajaran. Identitas mata pelajaran itu meliputi satuan pendidikan, kemudian ada kelas atau semester, materi pokok, materi pelajaran, alokasi waktu, dan jumlah pertemuan. Kemudian yang kedua ada kompetensi inti. Kompetensi inti merupakan kompetensi yang utama yang dijabarkan dalam beberapa aspek, yang menggambarkan kemampuan minimal siswa untuk memahami atau menguasai beberapa aspek, yaitu aspek pengetahuan, aspek sikap, dan aspek keterampilan. Kemudian yang selanjutnya ada kompetensi dasar. Kompetensi dasar merupakan kemampuan yang harus dikuasai siswa dalam mata pelajaran tertentu. Selain itu, kompetensi dasar menjadi rujukan yang pertama adalah menyusun indikator pencapaian kompetensi. Kemudian sistematika yang selanjutnya adalah indikator pencapaian kompetensi. Indikator pencapaian kompetensi merupakan kemampuan yang harus dikuasai oleh siswa.
Selain itu, indikator pencapaian kompetensi itu merupakan sejumlah kemampuan yang bisa diamati, yang bisa diprediksi, yang bisa diukur oleh guru, yang mencakup aspek pengetahuan, aspek sikap, dan aspek perilaku. Kemudian yang selanjutnya ada tujuan pembelajaran. Nah, tujuan pembelajaran itu merupakan hasil atau proses yang akan dicapai berdasarkan kompetensi dasar yang telah ditetapkan sebelumnya. Kemudian yang selanjutnya ada materi ajar atau materi pembelajaran. Nah, materi pembelajaran itu memuat fakta, konsep, prinsip, dan prosedur yang relevan dan ditulis sesuai dengan indikator pencapaian kompetensi yang telah ditetapkan sebelumnya. Selanjutnya, sistematika yang selanjutnya ada metode pembelajaran. Nah, metode pembelajaran itu merupakan cara-cara yang digunakan oleh guru untuk menunjang aktivitas kegiatan belajar mengajar dalam kelas yang pada hakikatnya harus disesuaikan dengan situasi dan kondisi pada siswa itu sendiri. Kemudian sistematika yang selanjutnya ada media pembelajaran. Nah, media pembelajaran itu merupakan sesuatu yang digunakan atau perangkat yang digunakan untuk menyampaikan informasi dari guru kepada siswa. Kemudian alat pembelajaran itu merupakan benda-benda yang digunakan oleh guru dalam menunjang dan menyukseskan dalam proses kegiatan belajar mengajar. Kemudian yang selanjutnya adalah sumber belajar. Nah, sumber belajar ini harus didasarkan pada kompetensi inti, kompetensi dasar, materi pembelajaran, dan indikator pencapaian kompetensi itu sendiri. Kemudian sistematika yang selanjutnya itu ada kegiatan pembelajaran yang mencakup pendahuluan, inti, dan penutup. Yang terakhir yaitu penilaian hasil belajar. Nah, prosedur instrumen penilaian hasil belajar itu harus disesuaikan dengan indikator pencapaian kompetensi yang mengacu pada standar penilaian. Nah, pada kesimpulannya, RPP itu harus berisi sistematika atau komponen. Yang pertama ada identitas mata pelajaran, ada kompetensi inti, ada kompetensi dasar, tujuan pembelajaran, materi pembelajaran, ada metode pembelajaran, media pembelajaran, kemudian ada sumber belajar, kegiatan pembelajaran, dan yang terakhir ada penilaian hasil belajar. Perangkat pembelajaran yang ketiga adalah LKS atau lembar kerja siswa. LKS merupakan bahan ajar cetak berupa lembaran kertas yang di situ berupa materi pembelajaran, kemudian ada ringkasan dan petunjuk-petunjuk melaksanakan tugas yang harus dilakukan oleh siswa, yang otomatis juga mengacu pada standar kompetensi atau kompetensi dasar. Nah, sistematika dalam menyusun LKS yang pertama adalah analisis kurikulum. Nah, analisis kurikulum ini dimaksud untuk mencantumkan materi-materi apa saja yang harus ada dalam LKS. Hal ini dilakukan dengan cara melihat materi pokok atau materi pelajaran serta pengalaman dari materi yang telah diajarkan, dan kemudian harus disesuaikan dengan kompetensi dasar yang harus dikuasai oleh siswa. Kemudian yang kedua adalah menyusun peta kebutuhan LKS. Nah, peta kebutuhan LKS ini disusun untuk mengetahui jumlah LKS yang ada yang akan disusun oleh guru itu berapa dan sesuai dengan urutan LKS itu sendiri. Tentunya hal ini diawali dengan analisis kurikulum dan analisis sumber belajar. Kemudian yang ketiga adalah menentukan judul-judul LKS. Nah, judul-judul LKS itu ditentukan berdasarkan kompetensi dasar, kemudian ditentukan pada materi pelajaran dan pengalaman belajar siswa dalam kurikulum. Kemudian yang selanjutnya ada penulisan LKS. Nah, penulisan LKS ini meliputi yang pertama, perumusan kompetensi dasar yang dikuasai oleh siswa, kemudian yang kedua adalah menentukan penilaian belajar, kemudian yang ketiga adalah penyusunan materi, dan yang keempat adalah memperhatikan struktur LKS. Sehingga kesimpulannya, LKS ini disusun berdasarkan yang pertama ada analisis kurikulum, kemudian menyusun peta kebutuhan LKS, yang ketiga adalah menentukan judul-judul LKS, dan yang terakhir adalah penulisan LKS. Sistematika perangkat pembelajaran yang selanjutnya yaitu THB atau tes hasil belajar. Nah, sebelum kita membahas lebih lanjut, alangkah baiknya kita mengerti terlebih dahulu apa saja sih dasar-dasar penyusunan tes hasil belajar itu. Nah, ini dia dasar-dasar penyusunan tes hasil belajar, yakni THB harus mengukur apa yang dipelajari sesuai dengan tujuan instruksional dalam kurikulum. Lalu, THB harus mewakili bahan yang dipelajari. Kemudian, THB harus sesuai dengan aspek-aspek tingkat kompetensi yang diharapkan. Selanjutnya, THB harus sesuai dengan tujuan penggunaan tes, baik pre-tes maupun post-tes. Kemudian, THB harus sesuai dengan acuan.
Dan yang terakhir, THB harus dapat digunakan untuk memperbaiki proses belajar mengajar. Nah, setelah memahami dasar-dasar penyusunan THB, selanjutnya yang akan kita pelajari adalah langkah-langkah dalam penyusunan THB. Di antaranya, 1. Mendefinisikan tujuan-tujuan pembelajaran dan lingkup bahan ajar yang mestinya diungkap. 2. Menyusun kisi-kisi. 3. Membuat atau menulis soal sekaligus dengan kunci jawaban, serta mengadakan pemeriksaan terhadap butir soal secara rasional. 4. Mengorganisasikan tes menurut tipe-tipe soal yang dibuat. Yang kelima, membuat petunjuk pengerjaan soal. Dan yang keenam, mengadakan uji coba atau tryout. Yang ketujuh, merevisi soal. Dan yang kedelapan, mengorganisasikan kembali soal dalam bentuk final. Serta yang terakhir yaitu memperbanyak soal. Nah, tes hasil belajar sendiri terdiri dari 3 penyusunan, yakni penyusunan tes tertulis, penyusunan tes lisan, dan penyusunan tes tindakan. Penyusunan tes tertulis sendiri terbagi menjadi 2 bagian, yaitu tes uraian dan tes objektif. Yang mana tes uraian merupakan suatu bentuk soal yang harus dijawab oleh testi dengan cara mengemukakan pendapat secara terurai. Sedangkan tes objektif, tugas-tugas dan persoalan-persoalan sudah terstruktur sehingga jawaban terhadap soal-soal tersebut sudah dapat ditentukan secara pasti. Nah, yang kedua yaitu penyusunan tes lisan. Tes lisan sendiri digunakan untuk mengevaluasi hasil belajar berupa kemampuan untuk mengemukakan pendapat-pendapat secara lisan. Dan yang ketiga, penyusunan tes tindakan. Nah, tes tindakan ini dimaksudkan untuk mengukur keterampilan siswa dalam melakukan suatu kegiatan, yang mana persoalan disajikan dalam bentuk tugas yang harus dikerjakan oleh testi. Ada 2 unsur yang bisa dijadikan bahan penilaian dalam tes tindakan ini, yaitu proses dan produk. Sistematika perangkat pembelajaran yang selanjutnya yaitu media pembelajaran. Nah, dalam membuat media pembelajaran, hakikat perencanaan tidak cukup dengan niat dan ide cemerlang saja, namun perlu dipersiapkan dalam bentuk naskah perencanaan media. Adapun langkah-langkah dalam perancangan media pembelajaran yaitu 1. Identifikasi kebutuhan dan karakteristik siswa. 2. Perumusan tujuan. 3. Perumusan materi. 4. Perumusan alat pengukur keberhasilan. Dan yang kelima, penulisan garis besar program media atau GBPM. Nah, pada identifikasi kebutuhan dan karakteristik siswa dalam pembelajaran, yang dimaksud dengan kebutuhan adalah dengan adanya kesenjangan antara kemampuan, keterampilan, dan sikap siswa yang kita inginkan dengan kemampuan, keterampilan, dan sikap siswa yang mereka miliki sekarang. Yang kedua, perumusan tujuan. Dalam pembelajaran, tujuan akan menjadi arah kepada siswa untuk melakukan perilaku yang diharapkan dengan tujuan tersebut. Nah, dengan tujuan yang jelas, maka dengan mudah guru dapat mengetahui sejauh mana siswa mampu mencapai tujuan itu. Kemudian yang ketiga yaitu perumusan materi. Titik tolak perumusan materi pembelajaran adalah dari rumusan tujuan. Materi berkaitan dengan substansi isi pelajaran yang harus diberikan. Materi perlu disusun dengan memperhatikan kriteria-kriteria tertentu. Di antaranya yaitu valid. Materi yang dituangkan dalam media untuk pembelajaran benar-benar telah teruji kebenarannya dan kesahihannya. Kemudian, tingkat kepentingan. Dalam memilih materi, perlu dipertimbangkan pertanyaan. Dengan demikian, materi yang diberikan kepada siswa tersebut benar-benar dibutuhkannya.
Ketiga, kebermanfaatan yang mana harus dipandang dari dua sudut pandang, yaitu kebermanfaatan secara akademis dan non-akademis. Dan yang terakhir, learnability. Artinya sebuah program harus dimungkinkan untuk dipelajari. Nah, yang keempat yaitu perumusan alat pengukur keberhasilan. Pembelajaran yang kita lakukan haruslah diukur apakah tujuan pembelajaran sudah tercapai atau tidak. Untuk mengukur hal tersebut, maka diperlukan alat pengukur hasil belajar berupa tes, penugasan, atau daftar cek perilaku. Dan yang terakhir yaitu penulisan garis besar program media atau GBPM. GBPM dibuat dengan mengacu analisis kebutuhan, tujuan, dan materi. Untuk program media, GBPM disusun setelah dilakukan telaah topik yang akan dibuat programnya. Nah, sistematika perangkat pembelajaran yang terakhir yaitu buku ajar. Nah, pada buku ajar yang diusulkan untuk didanai melalui Pusat Penerbit Ilmiah atau PPI harus memenuhi sistematika yang telah dibutuhkan, yaitu meliputi bagian awal, bagian isi, dan bagian akhir. Nah, yang mana pada bagian awal sendiri terdiri dari prakata, pendahuluan, daftar isi, dan daftar-daftar pendukung seperti daftar simbol, daftar singkat, daftar tabel, dan daftar gambar jika memungkinkan. Kemudian pada bagian isi. Nah, bagian isi ini merupakan inti dari buku ajar. Bagian ini sebaiknya diawali dengan penjelasan umum bab termasuk tujuan instruksional dan standar kompetensi yang diharapkan. Bagian isi dapat disajikan dalam beberapa bagian, yang masing-masing bagian terdiri atas beberapa bab dan subbab. Nah, bagian isi sendiri pada umumnya terdiri dari bab-bab di dalam buku yang berisi teks, gambar, dan tabel. Beberapa bab yang saling berkaitan dapat digabung menjadi satu bagian. Nah, yang terakhir ini ya, bagian akhir. Pada bagian akhir terdiri dari daftar pustaka, glosarium, indeks, dan lampiran. Semua isi bagian akhir ini tidak wajib ada, hanya jika dibutuhkan saja. Baik, di sini saya akan menjelaskan bentuk-bentuk perencanaan pembelajaran. Yang pertama yaitu perencanaan pembelajaran jangka panjang atau long range planning. Pada perencanaan pembelajaran jangka panjang ini berisi aktivitas kelas dalam satu semester ataupun 1 tahun yang telah dipersiapkan dan harus diperhatikan oleh guru. Nah, untuk bentuk yang kedua yaitu ada perencanaan pembelajaran jangka pendek atau short range planning. Pada perencanaan pembelajaran jangka pendek ini berisi aktivitas kelas dalam 1 hari ataupun 1 minggu. Sama seperti perencanaan pembelajaran jangka panjang, perencanaan jangka pendek pun perlu persiapan dan juga perlu diperhatikan oleh seorang pendidik. Perencanaan pembelajaran jangka panjang dimaksudkan untuk mengembangkan dan memelihara perspektif yang berkenaan dengan konsepsi secara menyeluruh tentang pembelajaran yang akan diberikan oleh guru. Nah, pada pembelajaran jangka panjang ini, guru perlu mempunyai keterampilan mengembangkan unit sumber dan juga unit pembelajaran yang memuat organisasi pembelajaran. Nah, sedangkan pada perencanaan jangka pendek dirancang harus fleksibel, adaptif, dan juga terarah pada kegiatan pembelajaran harian di kelas. Demikianlah presentasi dari kelompok 7 tentang perangkat pembelajaran. Semoga bermanfaat dan dapat dipahami ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.